Halo, selamat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi bareng Stock for Indonesia dalam berita saham terbaru. So, simak sampai habis. Kita awali berita pada pagi hari ini dari Wall Street ya. Ada kabar baik dari Wall Street yang akhirnya berhasil rebound setelah beberapa hari berturut-turut melemah. Dow Jones berhasil naik 1,86%, S&P 1,96%, dan Nasdaq 1,94%. Ini angka yang lumayan ya setelah kita melihat kemarin ya turunnya luar biasa. Oke, bagaimana dengan kabar komoditas? Diawali dengan berita dari batu bara yang ternyata tak lagi membara gara-gara Cina dan Eropa. Kok bisa gara-gara Cina dan Eropa ya? Ternyata melandainya harga batu bara ini disebabkan oleh kemungkinan diterapkannya batasan harga gas di Eropa serta lesunya perekonomian Cina menjelang Golden Week. Disusul kabar dari sawit, harga CPO turun 5 hari berturut-turut, masih juga belum ada kabar baik dari sawit. Tapi berbeda dengan harga minyak yang ternyata berhasil melambung 4% lebih. Begitupun dengan emas yang akhirnya meroket nyaris 2% diakibatkan oleh Putin. Alias pasti ada hubungannya dengan perang Ukraina dan Rusia ya, karena ada 4 wilayah di Ukraina yang akhirnya aneksasi dengan Rusia dan menyatakan bergabung dengan Rusia. Kita beralih ke berita dalam negeri. IHSG melemah tinggalkan posisi 7.100 dan ada 11 sektor saham yang tertekan. IHSG melemah 0,5% dan tapi saham gudang garam dan HMSP yang justru mengepul. Nah, akhirnya ya saham emiten rokok akhirnya bisa bangkit. Tapi apakah ini bisa bertahan lama mengenai ada mungkin isu-isu cukai yang akan naik di 2023 nanti? Selain emiten rokok, ternyata harga saham BCA dan GoTo juga kompak menghijau di perdagangan bursa Rabu kemarin. Oke, sementara itu ada uji jalan yang ditargetkan kelar akhir tahun untuk solar B40. Seperti yang kita tahu bahwa ada mix antara solar dengan diesel ya, dengan CPO yang kemarin sudah berhasil B30 ya, artinya 30% adalah CPO dan 70%-nya adalah solar. Nah, kali ini akan diuji coba untuk yang B40, artinya 40% untuk CPO dan 60% untuk solar. Dan yang terpenting kira-kira emiten apa yang akhirnya terkait dengan biodiesel ini? Nah, setahu saya ada JAR dan juga ada TBLA. Nah, untuk teman-teman yang tahu ada emiten lain silahkan tuliskan di komen ya. Kemudian ada dari Wamen BUMN, Wakil Menteri BUMN, kebocoran Garuda, Jiwasraya dan kawan-kawan kelar tahun ini, jadi mengklaim bahwa segala permasalahan BUMN seperti yang parah kan terkenal ya dua ya, Jiwasraya dan Garuda yang katanya akan kelar mungkin dengan kayak restrukturisasi utang, kemudian juga mungkin dengan cara-cara lain ya, apakah disuntik dana kembali ya, karena kita tahu bahwa berkali-kali ya BUMN ini disuntik dana oleh pemerintah. Semoga aja ada cara yang lebih efektif lagi. Artinya berita tentang emiten, dan pertama dibuka dengan berita dari BKSL yang upgrade ke 100 yang menjelang naik isu. Kemarin harga pelaksanaannya Rp50, akankah nanti tetap Rp50? Dan siapa ini di antara teman-teman yang tertarik untuk mengikuti rek isunya? Kemarin yang udah sempat beli di 50, 51, di under 55 mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih ya setelah ini ya. Kemarin sudah sempat ketarik sampai ke 80 lebih, dan kita lihat aja nanti menjelang rek isu kira-kira harganya akan ditarik lagi ke atas nggak ya. Selanjutnya lagi-lagi dari kendaraan listrik ya. Volta ambisi bangun stasiun ganti baterai motor listrik di radius 7 km. Volta ini merupakan anak usaha dari NFCX yang akhir-akhir ini beritanya sering kali muncul di media. Ngomong-ngomong soal kendaraan listrik, ada juga Indi ya kan, tapi kali ini tidak bicara tentang kendaraan listrik. Indi mengakuisisi perusahaan tambang dan smelter bauksit senilai 74,9 miliar. Terus ya berkembang ya untuk lini bisnisnya dari Indi ya, banyak sekali. Selanjutnya ada berita dari PT RO yang kemarin ada berita LKH melepas semua saham PT RO dan akibatnya saham PT RO melanjutkan koreksi pada perdagangan 28 September kemarin. Jadi mungkin banyak yang panik dan mungkin sudah tidak terlalu ingin menghold lagi karena LKH sudah hengkang ya.
Kita beralih ke perbankan, siap-siap Bank Ina Perdana Bina akan kerek suku bunga deposito 25 basis poin pekan depan. Ini imbas dari kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya, jadi akhirnya bank-bank juga akan mengikutinya. Nah, kali ini dimulai dari Bina. Masih dari perbankan, akuisisi BTN Syariah, BSI akan hadapi sejumlah tantangan. Jadi benar ya rumornya bahwa BSI akan mengakuisisi BTN Syariah. Tantangannya karena BSI sendiri sekarang itu masih harus menyatukan 3 bank yang kemarin menjadi satu kekuatan ya, ada Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Lalu kemudian sekarang yang kedua, tantangannya adalah dari BSI sendiri yang masih punya PR, yaitu menambah jumlah kepemilikan saham untuk publik ya, yang masih kurang karena secara bursa efek adalah 7,5%. Selanjutnya yaitu dari dunia kesehatan ya, Bio Farma ekspor vaksin polio ke Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Ini kabar bagus untuk KAIF dan INAF ya. Oke, semoga aja setelah ini dengan adanya berita ini emiten KAIF dan INAF jadi harganya melambung ya, karena sudah lama sekali downtrend. Selanjutnya ada SL Axiata gandeng Huawei untuk tingkatkan kapasitas jaringan. Jadi ini kabar bagus untuk SL, semoga setelah ini kinerjanya semakin membaik. Untuk kabar aksi korporasi, kita juga sudah menyediakan di grup Telegram kami Forum Trader dan Investor Stock for Indonesia, yaitu seperti adanya RUPS yang akan diadakan dari emiten Roni dan BFIC, dan juga ada kabar UMA yang dari AMMS dan TFIS, dan suspend dari WAPO. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.